Iya, ramai-ramai mengajukan PK setelah Sakatatal dan 5 terpidana lain mengajukan PK. Apakah ini menjadi bentuk dari wujud mekanisme hukum yang bermasalah? Nah, kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Kita akan perkenalkan dulu satu-satu di studio. Saya ingin menyapa untuk yang pertama ada Irjen Purnaweran Pak Roni Sompi selaku Karo Wasidik Baris Krim Polri tahun 2010 sampai 2013 dan Kadif Humas Polri 2013-2015. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Roni. Alfat, di sebelahnya yang sudah tidak asing aja Bang Farhad Abbas, kuasa hukum dari mantan terpidana Sakatatal. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebelahnya ada Pak Akhyar Salmi selaku pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Akhyar. Dan melalui sambungan Zoom kita sudah tersambung dengan Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung untuk periode 2011-2018. Selamat pagi, Pak Gayus. Selamat pagi, Prof Gayus. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, saya ingin mulai dialog ini ke Bang Farhad dulu. Sakatatal yang sudah mengajukan PK, kabarnya sudah akan melampirkan ada novum, ada 4 bukti baru begitu. Bisa disampaikan mungkin di dalam kesempatan ini? Iya, kalau rencana sidang kami Sakatatal tanggal 24. Oke. Memang saya ini paham novum yang kami miliki. Memang cuma dapat amanah itu saya nggak boleh berbicara tentang novum. Oke. Kenapa? Karena ya, dikhawatirkan namanya juga jangan sampai ada gerakan-gerakan untuk dibaca oleh lawan lah kira-kira seperti itu. Nah, tapi karena sudah pernah digambarkan baik melalui Peradi maupun dengan tim kita yang lainnya ya bolehlah saya bongkar sedikit gitu. Saya kembali lagi berbicara tentang forensik aja gitu. Hasil penilaian forensik itu terhadap salah satu yang kita fokuskan itu apakah mungkin sperma yang ditemukan setelah 13 hari gitu. Nah, itu dokter itu yang rencana juga akan dilaporkan ke polisi. Apakah seorang dokter forensik itu bisa menyebutkan bahwa ditemukannya sperma. Nah, sedangkan dalam proses PINA ini dari awal kan kecelakaan lalu lintas. Nah, tentu ketika sebelum dikubur itu kan ada pencucian mayat buat umat muslim kira-kira. Kan dibersihkan sampai kok bisa sebertahan itu karena setelah kami konsultasi dengan beberapa ahli forensik itu sangat mustahil sperma itu masih bisa ada dan tidak pernah dilakukan tes DNA terhadap itu nanti diajukan dalam PK. Tapi kan tidak terkait dengan Sakatatal kalau untuk yang sperma. Ya kalau kemarin kan hanya foto-foto bahwa kita kan fokus bahwa ini mungkin kecelakaan lalu lintas. Nah, jadi mereka perbandingan olah TKP dari awal. Nah, dari awal itu kan mungkin ditemukannya ada kan hampir semua luka itu di kanan semua. Lecet motor sebelah kanan semua. Jadi kalau pembunuhan milih semua mukulnya sebelah kanan semua, logikanya nggak nyambung gitu. Karena pada saat persidangan dulu, majelis juga tidak terfokus di situ. Nah, karena Sakatatal lebih dulu dipidana dengan seumur hidup akhirnya yang 7 ini ngikut seperti itu. Nah, ini yang kita mulai gali kembali dengan penyelidikan kembali, termasuk dengan temuan adanya pencabutan berita acara keterangan saksi di pengadilan oleh Liga Akbar. Nah, kemudian hari ini juga kita akan ke Bandung untuk minta salinan resmi karena nanti kan ada perbaikan putusan Peggy, karena Peggy itu yang dikatakan adalah Peggy yang bebas kemarin itu dalam rangkaian cerita ini pertimbangan hakim adalah termasuk pelaku utama yang dianggap memperkosa maupun membunuh. Baik. Gitu. Pak Roni, kalau misalnya berdasarkan apa yang Pak Roni ketahui pada saat ini yang tengah berlangsung terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki, ini kan proses prosedurnya ada yang dikatakan ada celah kesalahan gitu. Penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan melalui prosedur yang sudah banyak yang dilewati gitu. Penetapan dan juga berkas perkara yang sebenarnya belum ada tadi pada saat itu, tapi penetapan tersangka. Ini mungkinkah terjadi pada saat itu ada kesalahan-kesalahan dari pihak kepolisian pada saat itu melakukan prosedurnya? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat bahwa sebuah proses penegakan hukum, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, maka penyidik Polri setelah menyelesaikan proses penyidikan,
kan harus menyerahkan berkas perkaranya Iya. kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum lah yang bisa melihat, mengawasi, mengecek secara keseluruhan berkas perkara itu dan seluruh prosedur penyidikan sudah dilaksanakan dengan benar. Sudah cukup bukti atau belum. Nah, kalau sudah cukup bukti, maka jaksa penuntut umum akan menyatakan dengan istilah P21, P21 atau lengkap. bahwa berkas perkara sudah lengkap, penyidik harus segera menyerahkan tersangka dan barang buktinya untuk bisa disidang di pengadilan. Di dalam hal ini, kalau sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, nah kita melihat bahwa ini sebagai sebuah sistem peradilan pidana Indonesia yang sudah tuntas, sudah ingkrah. Nah, kesalahan apa yang terjadi mulai dari penyidikan, penuntutan, pendakwaan, dan proses persidangan di depan hakim? Nah, ini yang sekarang ini sedang diupayakan oleh para terpidana, bantuan dari para penasihat hukum, dan ini saya kira merupakan bagian dari hak ya, karena peninjauan kembali itu juga memang diberikan ruang di dalam KUHP. Jadi maksud Pak Roni di sini yang bertanggung jawab tidak hanya polisi saja di kesalahannya, tapi di jaksa yang sudah menerima berkas dan juga hakim yang sudah memutus juga harus ikut bertanggung jawab, gitu maksudnya? Maksud saya bahwa ini kan sebuah manajemen. Manajemen penegakan hukum menurut KUHP, dimulai dengan penyidikan, kemudian dinyatakan lengkap, kemudian diajukan berkaitan ya satu sama lain. Ya, berkaitan satu sama lain. Saya kira ini menjadi satu rangkaian. Tidak bisa kita lihat hanya sepotong-sepotong. Apalagi sudah selesai pemeriksaan di sidang pengadilan ya. Bahkan sudah ada kasasi. Ya. Sudah pernah ada kasasi, makanya sekarang ini kan peninjauan kembali. Baik, kita akan dengar juga pendapat dari Prof. Gayus. Prof. Gayus, kalau kita lihat ini sidang pada tahun 2017 lalu, mungkin Anda pada saat masih menjabat sebagai Hakim Agung juga sempat memantau mengenai kasus ini. Kalau tadi dikatakan ini sebuah sistem peradilan yang kemudian ada kekuatan hukum tetap, tapi ternyata sekarang digugat kembali lewat PK. Nah, bagaimana kemudian Anda sebagai seorang Hakim Agung bisa, mantan Hakim Agung, melihat hal ini ada sebuah sistem peradilan yang dipertanyakan kembali Pak hasil keputusannya. Nah, bagaimana pendapat Anda? Nanti usai jeda kita akan bahas itu. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, saya ingin ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, dengan melihat hasil putusan peradilan pada saat 2017 lalu yang sekarang akhirnya ramai-ramai digugat lewat PK, ini bagaimana kemudian Anda melihatnya sebagai seorang mantan Hakim Agung, ada sebuah putusan yang akhirnya hampir semua terpidananya mengajukan PK, Pak? PK itu bertujuan untuk memberikan keadilan, memberikan keadilan walaupun perkara telah lewat waktu. Atau sudah bertahun-tahun lah, katakan seperti itu. Namun di pasal 263 KUHP ayat 3 ayat 2 itu menegaskan ada klasifikasi tentang hak itu, yaitu yang pertama kalau dikatakan bukti baru, novum atau keadaan baru, itu ditentukan keadaan itu mempunyai kekuatan atau menimbulkan keadaan yang baru, sebab kalau itu ditemukan ketika sidang berjalan pada waktu itu tidak akan terjadi seperti putusan yang ada, ya mungkin justru sebaliknya bisa bebas atau bisa lepas. Itu kira-kira pandangan KUHP mengatakan begitu. Namun untuk itu ada waktunya ya, novum itu 180 hari terhitung ditemukannya bukti baru itu. Jadi ada waktunya. Demikian pula yang dua lainnya, apabila ada pertentangan dalil atau putusan yang lain juga diberi waktu, batas waktu, limitasi waktunya itu 180 hari setelah diucapkan pada sidang terbuka itu, dan putusan itu sudah diterima oleh para pihak. Nah, ketiga baru adanya kehilafan hakim. Apa itu kehilafan hakim? Ada dua di sini. Yang pertama, kalau kehilafan terjadi pada pertimbangan hukum hakim atau majelis hakim. Yang kedua, adanya amar yang menjadi kehilafan karena pertimbangannya tidak seperti itu, amarnya
berbeda. Sering terjadi ya, ada sebuah perkara mengenai yayasan ya, pada pertimbangan disebut 4 triliun, tapi pada amar cuma 4 miliar misalnya. Ini terjadi. Nah, hal seperti itu harus diproses melalui PK atau penyelenggaraan kembali yang mengembalikan lagi keadaan yang seharusnya. Itu inti dari pengajuan PK yang menjadi satu kesempatan yang bersifat upaya hukum luar biasa, namun dibatasi keluar biasaan itu dengan 3 hal tadi. Demikian. Baik, Prof. Gayus melihat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini pada saat putusan yang dilakukan hakim beberapa tahun yang silam itu, ada tidak celah yang kesalahan yang dilakukan? Tentu saya tidak bisa melihat karena putusannya tidak saya baca di yang terakhir ya, yang kasasi. Tetapi ada kejanggalan pada putusan banding ya tentang nama di sana. Nama itu memang meragukan apakah nama yang tepat itu Peggy alias Perong ya, atau Perong ya, atau Peggy Setiawan. Ini agak menjadikan persoalan-persoalan yang mungkin bisa diluruskan melalui PK ini. Jadi saya mengatakan PK ini memiliki celah yang baik untuk dilakukan ya, karena berbagai adanya perbedaan, adanya bisa kehilafan dan bukti baru itu atau keadaan baru bisa menjadikan perubahan dari putusan yang seharusnya. Dan ini merupakan bagian pemohon bagian dari 11 orang yang terkait sebagai kelompok orang ini. Jadi masih sangat mungkin dilakukan upaya PK. Baik, saya ingin ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, kalau tadi disebutkan ada bukti baru, ada durasi waktunya 180 hari, setelah ditemukan bukti baru maksimal harus diajukan di PK begitu. Tapi bagaimana dengan bukti-bukti lama yang pada saat itu dikesampingkan oleh majelis hakim? Misalnya pada saat Sakatatal ini ada pengakuan intimidasi, penyiksaan saat proses pemeriksaan, beberapa saksi yang dihadirkan pada saat memberikan alibi bahwa Sakatatal tidak berada di lokasi juga dikesampingkan oleh hakim. Apakah ini bisa kembali diajukan lagi untuk di PK ini atau bagaimana? Kalau menurut saya dimungkinkan, itu masuk kepada huruf C, ada kekhilafan hakim katakanlah begitu. Dia kok tidak mempertimbangkan. Saya belum membaca putusan itu. Seharusnya hakim ada pertimbangan hukumnya itu, kenapa ini ditolak, kenapa ini diterima, ada nggak di situ? Nggak cukup hakim menurut saya ini tidak relevan dikesampingkan. Ada kalanya keputusan ada juga yang cenderung seperti itu. Sebenarnya kalau mau kita komprehensif pertimbangan hukum, kenapa dia dikesampingkan? Apalagi kalau nggak dipertimbangkan sama sekali. Nah ini memungkinkan ada peluang di huruf C-nya di situ, ada masuk kepada poin kekhilafan. Ini tidak ada limitatif kekhilafan yang mana di sini. Bagaimana pengacara, penasihat hukum bisa meng-create suatu argumentasi bahwa ini memang khilaf. Ini dia lupa untuk mempertimbangkan itu. Mungkin dia tidak mempertimbangkan dengan sumar, bisa juga kita katakan tidak komprehensif penerbangannya. Jadi kurang. Jadi bisa masuk di poin itu. Nah kita berharapkan begini. Di dalam hukum pidana tujuannya kan kita untuk mengungkap kebenaran material. Jangan hanya sekedar formalitas yang materialnya. Nah di sini ada nggak hakim yang progresif yang kita berharap, yang menggali nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat, keadilan kan gitu kan. Alangkah tidak adilnya kalau orang yang nggak bersalah kita hukum. Juga tidak adil orang yang bersalah nggak kita hukum. Tapi jauh lebih bagus yang bersalah nggak kita hukum daripada yang orang nggak bersalah kita hukum. Ini persoalan keadilan. Nah, memang nuansa ini di dalam KUHP baru kita sudah diinikan. Banyak tujuan hukum itu sebenarnya, antara lain keadilan dan kepastian hukum. Di dalam KUHP ditekan kalau ada pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, keadilan ini dulu yang diutamakan. Nah, adil tidak di sini. Kalau tidak mempertimbangkan itu, dia merasa kalau sekiranya dahulu dipertimbangkan, mungkin dia akan berbeda putusan. Saya melihat ada peluang itu, asal bagaimana argumentasi nanti, ini mungkin Bung Farhad sudah memasukkan di situ, kan bisa untuk mengelaborasi lagi nanti di saat terakhir, Pak mungkin di saat artinya kesimpulan. Kalau untuk proses hukum saat ini, baik itu PK, bisa membongkar begitu, ada kesalahan-kesalahan ataupun missing link dari hakim dan juga jaksa pada saat itu? Iya, tentu kan memang tujuan PK itu membongkar ada kekhilafan, ada kesalahan di dalam putusan yang lama. Tapi bisa tidak untuk membongkar itu dengan terang benderang? Harusnya bisa. Walaupun sudah bertahun-tahun lamanya ya? Iya, harus begitu.
asal ada argumentasi, apalagi kalau ada novum itu. Ini yang saya sebenarnya mempertanyakan. Ini kan keputusan MK membatasi yang kalau saya nggak keliru itu 180 hari terhadap novum. Itu memang sejak diketahui. Nah, apakah kenapa sih harus dibatasi kayak begituan itu? Pasti ini larinya nanti untuk kepastian hukum kan. Udah tepat nggak? Ini perlu dikaji lagi. Cuman kan keputusan MK ini kan final and binding. Sebenarnya MK sendiri bisa menganulir itu. Nah ini kan bisa kalau menurut saya. Yang kita mau cari ini apa? Kan kebenaran yang hakiki sebenarnya kan. Artinya berimplikasi hukum terhadap jaksa, hakim, polisi yang lama ketika PK yang diterima. Artinya kan ada iya, kesalahan kalau nih. terhadap pribadinya kan tidak. Terhadap langkah yang ini kan dikoreksi secara keseluruhan. Ya tentu kan keseluruhan. Di sini kata mulai dari masalah penyidikan, berkas perkara itu tadi. Disampaikan kemudian diperiksa buat dakwaan oleh jaksa, diputusan oleh pengadilan. Nah ini kan kalau dahulu itu adalah tidak ada terungkap, kan di belakangan baru mereka berani berbicara, saya dahulu begini, dibeginikan, sebenarnya nggak kayak begitu kan. Kalau dahulu dia berkata begitu, tentu putusan kan lain, karena nggak terjadi dahulu itu entah kenapa, kan itulah jadi keputusan. Baik. Sekarang kalau ada yang kayak begitu, buka lagi, kita perbaiki lagi. Ini bukan persoalan menang dan kalah, ini persoalan keadilan buat kita. Semuanya harus bertujuan keadilan. Pencari keadilan, penegak hukum juga tujuannya keadilan, tujuan hukum kita. Baik. Nah, harus berpedoman ke situ, jangan merasa saya dipermalukan, saya kurang. Wajar saja, bukan sekali ini aja, kalaulah kira nanti PK dikabulkan. Kasus awal mencuapnya PK ini kan Sengkon dan Karta. 3-4 pembunuhan berencana. Nggak ada dahulu. Inilah hebatnya Prof. Seno Aji, ketua-ketua Mahkamah Agung di saat itu beliau. Saya masih mahasiswa mengatakan, nggak ada di HIRRBG kita dulu hukum acara pidana di situ diatur. Dahulu ada PK, dicabut. Kemudian nggak ada, ini ada Sengkon Karta. Dikeluarkanlah Perma nomor 1 tahun 80 dulu. Mengeluarkan, itulah yang diambil alih oleh pasal 263 dan seterusnya. Jadi nggak ada, nih hakim itu harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ini revakum. Kalau ada kevakuman, ada kesalahan, perbaiki. Nah yang memperbaiki di sini kan melalui PK adalah Hakim Agung kita. Kita berharap berpikir jernih di sana, tidak bicara menang dan kalah. Baik, Bang Farhad, kalau tadi Pak Ahyar bilang mencari keadilan, apakah ini menjadi satu motif dari Saka Tatal mencari keadilan itu semata? Karena kan Saka Tatal sudah bebas sebenarnya. Banyak yang mempertanyakan, udah bebas ngapain lagi ngajuin PK gitu? Ya dampak dari kalau saya katakan salam hukum ini kan besar karena ya keraguan masyarakat, kerjaan mental gitu. Nah di sini sedikit saya tambahkan kesalahan aja kalau menyangkut masalah novum dan poin kehilapan dan kekeliruan hakim gitu. Ini kasus agak unik karena Saka Tatal itu lebih dulu disidangkan dan tertutup karena dia anak kecil gitu. Nah, jadi lebih dulu dia dituntut hukuman maksimalnya nggak seumur hidup, tapi pasal pembunuhan berencana gitu. Sedangkan perkara yang 7 itu belakangan gitu. Nah, makanya hakimnya memang udah diadukan ke Komisi Yudisial ya, karena waktu itu sempat mau mencabut BAP karena didampingi Bapas itu nggak bisa. Berbeda dengan yang 7 orang terpidana, walaupun mereka mencabut BAP, tetap aja yang di copy pastenya adalah keterangan BAP yang di kepolisian. Nah, kemudian kita juga minta kepada pihak kepolisian diberi dong tindakan, termasuk yang kemarin hasil putusan pra-peradilan, tindakan itu. Nah, dan sampai saat ini belum ada, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, terutama kejaksaan, hasil eksaminasi atau evaluasi, sehingga rasa keadilan masyarakat yang sekarang menduga-duga siapa yang salah atau media sosial ini menghukum seolah-olah jaksa, polisi, hakim salah adanya rekayasa penyidikan. Tolong buktikan kalau ada rekayasa penyidikan atau salah menghukum di situ, pihak kepolisian maupun kejaksaan tidak usah ragu lagi. Ya tinggal mereka menjadi bukan hanya kepastian hukum tapi menjadi dokter keadilan, di mana ya jangan dibiarkan kami lawyer-lawyer yang berteriak, kami tunggu PK, enggak. Bahkan kalau saya lihat di Pradi aja, untuk bertemu dengan para terpidananya susahnya minta ampun. Bahkan untuk bertemu dengan Sudirman saat ini tidak bisa. Baik, kita langsung tanyakan kepada Pak Roni. Pak Roni, dituntut untuk keadilan. Apa yang bisa kira-kira polisi berikan untuk menjadi dokter keadilan tadi istilah dari Bang Farhad? Ya, saya kira
dalam proses penyidikan ini karena merupakan manajemen, saya sepakat bahwa dalam rangka memberikan keadilan sesuai dengan tujuan penegakan hukum, semua yang terkait dalam manajemen penyidikan ini melakukan introspeksi, eksaminasi, evaluasi, termasuk Polri. Dan bagaimana Polri juga memberikan ruangnya tentu sesuai dengan hasil evaluasi terhadap putusan pengadilan Bandung, ya itu dimulai dari situ terhadap Peggy Setiawan ya dalam pra-peradilan. Dan tentunya Pak Kapolri kan sudah menyatakan bahwa beliau akan melakukan evaluasi, dan saya kira Irwasum Polri, Kabareskrim Polri sudah turun, termasuk Kadif Propam Polri untuk secara internal mereka melakukan eksaminasi dan evaluasi terhadap proses penyidikan yang dilakukan tahun 2016 yang lalu, termasuk proses penyidikan lanjutan terhadap Peggy Setiawan pada tahun 2024. Dan ini merupakan bagian dari upaya memberikan rasa keadilan sesuai dengan tujuan penegakan hukum itu. Tapi bentuk evaluasi itu perlu tidak sih Pak dibuka misalnya ke publik, penyidik yang pada saat 2016 nih orangnya ini, yang penyidik sekarang ini, supaya kemudian masyarakat bisa menilai, oh ternyata ada perbaikan nih dari pihak kepolisian. Kalau ternyata di baliknya orang itu yang penyidik yang sama, yang pada saat itu melakukan kesalahan, lalu sekarang menyidik lagi, apakah itu bisa dikatakan sebagai bentuk evaluasi? Ya, tapi nanti dijawab usai jeda ya. Kita jeda dulu. Kita kembali setelah itu di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Pak Roni, tadi dikatakan mengenai evaluasi dari pihak kepolisian, apakah perlu Pak dibuka ke publik siapa kemudian penyidik di balik 2016 pada saat itu dan sekarang seperti apa? Karena kalau kita lihat dari hasil DPO saja mengeluarkan 3 DPO untuk penelusuran dari hasil putusan yang dari majelis hakim. Ya. 2 fiktif, 1 dikeluarkan DPO, tapi 1 pun itu salah. Nah, apakah perlu Pak dibuka kemudian penyidiknya, apakah memang bisa orang yang sama pada saat dulu 2016, saat ini memegang kasus yang sama? Ya, pertama soal keterbukaan kepada publik. Saya kira melalui Humas kan bisa dilakukan oleh Polri, ya. Tapi tidak, Pak. Ya, ini tentunya kita berharap bahwa Bapak Kapolri bisa memerintahkan Kadif Humas menjelaskan tentang apa yang tadi diharapkan tadi. Kemudian yang kedua kaitan dengan penyidik. Penyidik. Penyidik yang sama, apakah bisa memegang kasus yang sama lagi padahal sudah terbukti bahwa hasil penyidikannya waktu itu ada kesalahan? Ya, kalau saya sebagai Kapolda ya, karena ini kewenangan penyidikan kan ada di Polda Jawa Barat ya, tidak diambil alih di Mabes Polri. Iya. Saya kira saya punya pengalaman ketika Kapolda Bali tahun 2015 menangani kasus yang korbannya seorang anak perempuan, Angelin. Bagi saya, tentu Kapolda bisa ya mengambil sikap karena kewenangan penyidikan yang didelegasikan kepada penyidik itu kan sebenarnya kewenangan dari Kapolda sebagai penyidik, sehingga Kapolda melalui Direktur Reskrim Umum Polda bisa menentukan ya sebaiknya menurut saya penyidik yang lain, sedangkan penyidik yang lama mungkin bisa memberikan gambaran tentang pengalaman dan proses penyidikan yang sudah pernah dilakukan, sehingga penyidik yang baru bisa lebih independen dia untuk menangani kasus ini. Ya, saya kira seperti itu. Kalau Pak Roni juga melihat kan sempat disampaikan juga oleh kuasa hukum dari Saka Tatal yang menyatakan bahwa ada prosedur penangkapan yang pada saat itu juga tidak komprehensif gitu, tidak dilakukan dengan benar lah paling tidak. Nah, Ibtu Rudiana juga salah satu yang dilaporkan ke Bareskrim Polri saat ini. Nah, artinya pada saat itu kalau menurut dari pantauan Pak Roni sendiri, ini prosedurnya ada tidak yang dilangkahi atau kejanggalan-kejanggalan tertentu? Termasuk tadi yang sempat disampaikan bahwa tes DNA itu tidak dites, tidak dilakukan, padahal dan sperma itu ditemukan setelah beberapa hari. Ya, proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat pada saat itu, saya kira merupakan bagian manajemen dengan jaksa penuntut umum. Saya kira jaksa penuntut umum lebih tahu, lebih memahami apakah berkas perkara
yang disuguhkan, diserahkan kepada jaksa penuntut umum itu sudah lengkap. Dan semua prosedur yang dilakukan oleh penyidik itu sudah benar. Kan biasanya jaksa yang memberikan arahan, ini koreksi-koreksi gitu dan ya. sebagainya. Penyidik Polda Jawa Barat melengkapi seperti itu. Nah, hal ini yang harusnya dilihat secara keseluruhan. Dan saya kira untuk Mabes Polri sendiri, karena sudah menurunkan baik itu Wasum Polri, juga Barreskrim Polri, saya kira ini sudah dicek ya, dievaluasi, dilakukan eksaminasi, dan mereka ya kita harapkan segera menyampaikan kepada publik. Ya. Bicara masalah evaluasi sistem peradilan, tentu tidak hanya polisi saja yang kemudian mendapat sorotan, tapi kemudian ada jaksa dan juga hakim yang hasilnya kemudian harus disorot juga. Nah, Pak Prof Gayus, kalau kita lihat bicara masalah evaluasi, tadi dikatakan Pak Ahyar juga, apakah ini evaluasi ini akan bisa berimplikasi hukum terhadap hakim dan juga jaksa yang pada saat itu memberikan putusan pada situ hakimnya. Jika kemudian PK ini diterima, PK ini dikabulkan. Begini ya, dikabulkan apa ditolak itu akan tergantung kepada hakim pemutus, yaitu Hakim Agung yang akan mengadili perkara PK. Tapi Hakim Agung kan dibatasi juga dengan aturan-aturan, yaitu wilayah-wilayahnya. Pintu pertama itu adalah pintu di mana akan disidangkan kembali di PN setempat atau PN asal. Di sana ada jaksa juga yang hadir untuk kembali mengevaluasi apa yang dimohonkan. Dengan tegas saya katakan kalau akan menggunakan poin tentang adanya perbedaan putusan, dalil dan sebagainya, apalagi yang ketiga kesalahan hakim yang nyata atau khilafan, itu tidak bisa masuk. Saya menyesalkan itu pendapat Pak Ahyar kalau bisa diterobos dengan khilafan hakim. Pintu masuknya sudah tertutup itu ketika di PN. Belum lagi di MA itu ada tim penelaah, baru sampai ke hakim. Ditelaah apakah lewat waktu apa tidak aturannya. Keadilan memang perlu diberikan, tetapi ada 3 elemen lain: kepastian hukum, kemanfaatan, baru keadilan. Pak Jimmy dan bukunya menyebutkan, ini kan menyontek apa pendapatnya Gustav Radbruch. Penerbit teori ini mengatakan berikan keadilan kalau berkonflik. Tapi Pak Jimli berbeda. Untuk Indonesia serahkan pada hakim, karena hakim akan mengukur keadilannya seperti apa, kemanfaatannya apa, dan kepastian hukumnya seperti apa. Itu Pak Jimli Asidiki dalam bukunya mengatakan seperti itu. Jadi ini layak untuk diteruskan, tapi dengan pintu novum. Masih banyak. Tadi Pak Roni dengan tegas menjelas, dibuka saja semuanya, diteliti lebih lanjut manajemen proses perkaranya. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang bisa menjadikan novum, sehingga kalau pada waktu itu dibuka di persidangan pertama atau banding, nah ini akan menjadikan keadaan berubah, tidak menjadi dihukum, bisa bebas atau bisa lepas. Ini yang betul tidak menabrak undang-undang, karena yang diatur 120 hari setelah dibacakan dan diterima dengan baik oleh para pihak itu kunci. Penelaah akan menunjuk itu sudah lewat waktunya. Tolong kita tidak berbicara soal konsep. Kalau konsep progresif iya, tapi itu bukan undang-undang, Mas. Itu konsep, ya baik ya begitu. Ya, kekuasaan kehakiman juga memberikan celah, tapi tidak konkret. Ya, memberikan menggali kebenaran. Ya betul, menggali. Ya digali apa? Kalau digali yang tidak boleh, masa digali terus? Artinya hakim akan terbatas nanti kalau ada penelaah, ada pintu masuk di PN, itu yang digunakan. Bagi saya yang paling kuat adalah novum. Ini memang bisa diajukan. Berbagai novum saya ikuti, ya, ditemukan besi dengan daging misalnya, berarti itu ada kecelakaan dan sebagainya. Jadi bagi saya kita harus memberi penerangan publik, bukan yang konsep, tapi apa yang ada, yang digunakan oleh hakim. Kalau mau menyalahkan hakim. Baik. Demikian. Baik, Prof. Silakan Pak Ahyar tanggapannya apa yang disampaikan Prof. Hanya pintu novum yang terbuka untuk novum yang paling kuat. Bukti-bukti lama sudah tertutup pintunya. Iya, itulah kan kembali lagi, apakah hakim ini berpikir progresif atau tidak? Itu persoalan. Apakah hakim ini hanya berfungsi sebagai trompet undang-undang? Persoalannya situ. Kalau kita untuk mencari kebenaran yang material, why not? Kenapa tidak? Tinggal mindset hakimnya saja. Pola pikirnya bagaimana, mazhab mana yang diikuti. Landasan teori progresif juga banyak ada.
Prof. Cito dan yang lain-lain juga ada di situ. Sekarang mana yang mau diikuti untuk menyelesaikan hal-hal yang konkret. Tentu ada juga hal-hal abstrak dalam kondisi teori, landasan teori. Itu kan ranah juga ruang lingkup dari objek dari studi ilmu hukum kita. Jadi tidak hanya yang fakta-fakta yang ada, di balik ini apa sebenarnya. Filosofinya, secara teoritisnya bagaimana. Lari lagi ke tadi yang menurut saya yang kita cari adalah kebenaran yang material. Apakah hambatan-hambatan yang formal yang ada? Hakim kan juga harus menemukan hukum. Nah itu bedanya kalau hakim berfungsi sebagai trompet undang-undang dengan hakim yang menemukan hukum. Dia akan bisa progresif nanti. Cuma sejauh mana sekarang hakim kita yang banyak seperti itu? Nah, itu pertanyaan di situ aja. Boleh saja bahwa perbedaan sudut pandang itu adalah hal yang biasa di dalam hukum. Makanya lahir adagium. Tu juris dan riem mendingan. Dua orang sarjana hukum berkumpul akan muncul minimal 3 pendapat. Baik. Jangan itu, Bung. Saya dengan diri saya sering berbeda pendapat. Ma diri sendiri beda pendapat saya itu. Coba jangan 3, 2 saja hukum. Itu. Baik, kita akan tunggu nanti jawabannya di tanggal 24 nanti ya, Bang Farhad ya, depan ya. untuk sidang dari PK Sakatata. Sedikit Sedikit saya singkat. ya, kalau saya melihat ya buat Pak Rudiana memang sangat berat kehilangan anak gitu. Tapi kalau di posisi dibalik, seandainya anak Anda hidup kemudian dituduh membunuh, kemudian dihukum atas tidak kesalahannya, itu mungkin itu lebih berat lagi. Nah, semoga Pak Rudi dengan kejadian begini bisa lebih muncul aja di publik dan kita luruskan kembali siapa, apakah itu pembunuhan karena kematian karena pembunuhan atau mungkin dari awalnya olah TKP awal itu karena kecelakaan. Baik. Kita sama-sama nantikan pada 24 Juli 2024 mendatang untuk sidangnya dan kita akan sama-sama menyaksikan. Terima kasih Pak Ahyar, Bang Farhad, Pak Roni, terima kasih Prof. Gayus juga terima kasih sudah bergabung bersama kami.